Hai Sob, ketemu lagi sama gue Faisal. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kemarin, tim Telset baru aja ngerilis video Editor Choice 2020 yang ngeliatin ke kalian semua HP-HP terbaik di berbagai kategori yang diluncurin di tahun ini. Nah, kali ini gue pun mau ngasih informasi ke kalian soal HP terbaik, tapi di segmen gaming Sob. Memang udah dibahas di Editor Choice, tapi kali ini tuh gue mau bahas HP-HP terbaik di segmen gaming di 3 kategori, low end alias menengah ke bawah, kelas menengah alias mid end, sampai kelas flagship alias menengah ke atas. Pengen tahu kayak gimana dan pengen tahu apa aja HP gaming terbaik di kategori tersebut? Tonton terus, yuk! Sebelum kita masuk ke rekomendasi HP gaming terbaik tahun ini, gue bahas dulu lah soal tren smartphone di tahun ini, khususnya segmen game ya Sob. Ada 2 alasannya kenapa gaming menjadi tren smartphone di tahun ini yang dihadirkan oleh vendor-vendor smartphone sebagai salah satu daya tarik utamanya. Alasan pertama adalah smartphone atau HP-HP yang diluncurin di Indonesia tahun ini punya fitur-fitur khusus gaming di dalamnya. Memang nggak selengkap fitur gaming yang ada di Asus ROG Phone 3 yang memang udah diplot ya sebagai HP gaming, tapi fitur-fitur kayak game turbo, terus game space di Oppo dan lain-lain itu punya fitur khusus gaming yang memudahkan kita dan meningkatkan pengalaman gaming kita sebagai pengguna. Misalnya aja ningkatin performa, terus ngeblokir notifikasi, bahkan sampai meningkatkan detail dan visualisasi di layar. Ya, itu salah satu contohnya. Dan spesifikasinya juga, sekarang smartphone yang diluncurin sekarang punya spesifikasi yang mumpuni banget buat ngejalanin game apapun yang ada di Play Store. Ya sesuai kelasnya pastinya Sob. Alasan kedua, sekarang perusahaan chipset SoC, contohlah MediaTek, udah mulai ngeluncurin prosesor gaming di kelas mulai low end, menengah, sampai kelas flagship. Helio G series misalnya, itu memudahkan atau memungkinkan para vendor smartphone buat ngerilis HP-HP gaming bukan kelas flagship aja, tapi kelas low end dan mid end dengan harga yang terjangkau. Jadi itu menurut gue 2 alasan kenapa segmen gaming masih menjadi tren di tahun ini. Nah, sekarang kita masuk ke rekomendasi HP gaming terbaik di tahun ini yang kita awali di kategori low end alias menengah ke bawah. Ada 3 HP terbaik di kelasnya gitu ya untuk main game. Yang pertama, Realme Narzo 20. HP ini tuh nggak nyampe 3 juta lah harganya. Dan dia juga baru aja mendapatkan gelar sebagai low end terbaik di Telset Editor Choice 2020. Realme Narzo 20 memang punya spesifikasi dan fitur yang memungkinkan kita buat main game apapun di Play Store. Iya, nggak apapun juga sih sebenarnya. Ya minimal masih bisa PUBG dan CODM lah di 40 fps ke atas mungkin ya. Realme Narzo 20 punya layar beresolusi HD Plus dengan ukuran 6,5 inci. Memang nggak punya refresh rate sampai 90 Hz, dia masih standar refresh rate-nya. Tapi dengan layar yang besar dan juga full screen, meskipun masih ada notch gitu ya, dia memberikan pengalaman visual yang cukup maksimal. Layarnya gede Sob, 6,5 inci. Dan grafis yang ditampilin pun cukup baik. Terus spesifikasinya, ya seperti gue bilang tadi, MediaTek. Ya, Realme Narzo 20 udah pakai MediaTek Helio G85. Prosesor gaming kelas menengah yang terbaru dari G series. Terus dipadukan dengan RAM 4GB, memori penyimpanannya sampai 128GB. Jadi kalian bisa masukin apapun di situ, game apapun, termasuk video rekaman mungkin yang untuk diupload ke YouTube. Baterainya pun 6000 mAh dengan fast charging 18 watt. Baterai 6000 mAh menurut gue bisa nguasin kalian sih buat main game kapan aja dan di mana aja tanpa khawatir kehabisan baterai di tengah-tengah permainan. Jadi HP ini cukup lumayan dengan harga mulai dari 2,1 jutaan aja. Worth it nggak? Selanjutnya, setelah Realme Narzo 20 ada lagi nih Sob dari Realme C17. Smartphone ini menurut gue sih menjadi salah satu smartphone kelas menengah ke bawah yang worth it banget buat dibeli gitu ya di tahun ini, apalagi buat kalian yang pengen main game dengan
rasa atau pengalaman visual yang cukup bagus. Karena dia pakai layar IPS LCD, ukurannya sama dengan Realme Naruto 20, 6,5 inci, dan resolusinya pun HD+. Tapi di sini layarnya udah mendukung refresh rate 90 Hz. Terus juga prosesornya memang masih ya so-so lah, Snapdragon 460 dengan RAM 6GB, terus memori penyimpanannya 256GB. Lu bisa bebas nyimpen game apapun di dalam HP, terus nyimpen rekaman, mungkin rekaman layar pas main game, terus buat di-upload ke YouTube juga bisa, 256GB sob, gede banget. Dan baterainya 5000 mAh, jadi cukup puas. Sedikit sih di sini komentar gua soal layar 90 Hz di Realme C17. Memang nggak terlalu maksimal sih fitur ini, karena kita ngelihat dari prosesor yang dipakainya ya, prosesor yang kelas low end. Menurut gua meskipun kita bisa main game misalnya PUBG dan CODM, kita memang belum bisa sampai 60 fps stabil, tapi seenggaknya layar 90 Hz ini menampilkan atau memberikan pengalaman yang smooth pas kita main game. Jadi ya lebih maksimal lah pas kita main game, apalagi layarnya pun udah cukup gede, 6,5 inci. Harganya nggak nyampe 3 jutaan, 2,7 jutaan aja. Berminat? HP terakhir kelas low end yang jadi HP gaming terbaik di tahun ini adalah Redmi 9. Ya, Redmi 9 memang HP yang populer sih untuk di Xiaomi ya, untuk kelas low end, karena dia udah punya spesifikasi yang lengkap lah untuk sebuah smartphone kelas menengah ke bawah. Layarnya pun udah gede, 6,53 inci, dengan resolusi yang lebih tinggi dari Naruto 20 atau Realme C17, yaitu Full HD+. Apalagi dia juga udah, layarnya ini udah mengantongi sertifikasi cahaya biru dari TÜV Rheinland, jadi lebih aman lah dan nyaman juga buat mata kita pas main game berlama-lama. Tapi ya jangan berlebihan juga sob. Prosesornya, spesifikasinya, prosesor atau spesifikasi dari Redmi 9 ini dia udah pakai MediaTek Helio G80 yang juga predesesor atau pendahulu dari Helio G85 di Naruto 20. RAM-nya hingga 4GB, terus memorinya 64GB, tapi bisa pakai slot micro SD sampai 512GB. Wow, kalian bisa nyimpen apapun di situ ya sob. Dan baterai 5020 mAh dengan fast charging 18 watt. Kalau ngelihat di sini dengan harga nggak nyampe 2 jutaan aja, 1,7 jutaan aja harga Redmi 9, kalian bisa main game cukup puas di sini dengan pengalaman yang cukup maksimal juga, dan layar besar terus resolusi tinggi tuh udah mantul banget lah buat main game. Memang nggak semua game sih yang bisa dimainkan di kelas low end ini ya, berlaku juga buat Realme C17 atau Naruto 20. Ya misalnya lah kayak Genshin Impact gitu. Main di 3 HP kayak gini sih menurut gue bisa nge-lag gitu ya. Tapi untuk game yang populer kayak Mobile Legends, PUBG, CODM, AoV, terus juga Subway Surfer dan lain-lain, kalian masih bisa dimainkan di 3 HP ini dengan pengalaman yang maksimal. Apalagi 3 HP ini juga punya fitur-fitur gaming di dalamnya. Untuk 2 HP Realme tadi dia punya game space, terus untuk Redmi dia punya fitur game turbo. Jadi kalian bisa pilih lah pengen Realme atau Redmi 9. Redmi 9 sendiri memang nggak terlalu baru sih HP ini, cuman nggak terlalu baru dibandingin dengan 2 HP Realme yang tadi gue sebutkan. Tapi smartphone ini masih mumpuni lah buat menemani kalian main game, apalagi di masa liburan tahun baru atau akhir tahun 2020. Sekarang kita bahas soal HP gaming terbaik di kelas menengah nih sob. Gua batasin rentang harganya dari 3 sampai 5 jutaan aja nih ya. Kalian pasti penasaran nih, emang ada HP 3 jutaan buat main game lengkap? Ada, di Indonesia mah ada pasti. Yang pertama ada Poco X3 NFC. Harganya nggak nyampe 3,5 jutaan. Harganya cuma 3,499 pokoknya untuk versi tertinggi ya. Dengan harga nggak nyampe 3,5 jutaan, kalian bisa dapat HP kelas menengah yang fitur gaming dan spesifikasinya oke banget. Poco X3 NFC punya layar IPS LCD, memang belum Super AMOLED, tapi ukurannya 6,67 inci. Dan refresh rate-nya sob, 120 Hz. Kapan lagi coba punya HP kelas menengah refresh rate-nya 120 Hz layarnya. Prosesornya Snapdragon 732G. Jadi
732G itu prosesor gaming kelas menengah yang baru aja diluncurin sama Qualcomm. Arsitekturnya 8 nanometer, jadi performanya pasti ngegas dan efisiensi baterainya bagus nih. RAM-nya 6 atau 8GB, storage-nya 128GB sampai 256GB, dan baterainya 5160 mAh dengan fast charging 33W. Cocok nih HP buat kaum mending, asli. Kalian bisa main game apa aja di sini. Dan kalian juga bisa ngelihat review lengkapnya di situs Telset ID. Setelah Poco X3 NFC, ada Oppo Reno 4 nih sob. HP ini baru aja mendapatkan gelar sebagai HP mid-end terbaik versi Telset Editor Choice 2020. Dan smartphone ini memang mumpuni buat main game. Mumpuni banget. Gue sendiri udah melakukan gaming test, terus udah melakukan review juga dari Oppo Reno 4. Jadi Oppo Reno 4 ini bukan cuma jago di kamera aja sob, dan desainnya yang bagus. Tapi main game pun, wah asli enak banget. PW. Pertama desainnya. Desainnya tipis, bodinya tipis nih, dan enak banget buat digenggam. Apalagi posisinya landscape, itu enak banget, PW. Terus spesifikasinya juga udah oke dan fitur gamingnya juga bagus. Spesifikasinya, layarnya Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Nggak terlalu gede emang, 6,4 inci, tapi panel layarnya Super AMOLED ini menawarkan detail dan komposisi warna yang oke banget pas kita main game. Grafis misalnya kayak CODM, PUBG Mobile, grafis yang ditampilin tuh wah asli enak banget. Gue udah melakukan gaming test Oppo Reno 4. Kalian bisa lihat juga di video Telset atau reviewnya di Telset ID. Spesifikasinya Snapdragon 720G, arsitekturnya juga masih 8 nanometer, jadi efisien pasti nih daya baterainya. RAM-nya 8GB, terus storage-nya 128GB, dan baterainya 4000 mAh dengan fast charging 30W. Harga nggak nyampe 5 jutaan, kalian bisa pakai Oppo Reno 4 buat main game puas kapan aja, termasuk Genshin Impact. HP gaming kelas menengah terbaik yang terakhir adalah Realme Narzo 20 Pro. Ini juga HP viral sih, sama kayak Poco X3 NFC pas diluncurin. Spesifikasinya lengkap, harganya murah, 3 jutaan aja. Terus juga fitur gamingnya juga cukup oke. Spesifikasinya nih kita bahas. Layarnya IPS LCD, ukurannya 6,5 inci, resolusinya Full HD+. Memang belum Super AMOLED kayak Oppo Reno 4 dan juga belum pakai refresh rate 120Hz kayak Poco X3 NFC. Tapi refresh rate 90Hz menurut gue udah mumpuni lah buat main game apapun dengan pengalaman yang smooth. Prosesornya dia pakai MediaTek Helio G95. Dia salah satu yang pertama loh di Indonesia yang pakai MediaTek Helio G95. RAM-nya 8GB, terus memori penyimpanannya 64GB atau 128GB, dan baterainya 4500 mAh dengan fast charging 65W. 65W, 3 jutaan. Wah, ini gokil sih emang. Misalnya nih ya, kita taruh misalnya, baterai Narzo 20 Pro tuh boros banget misalnya, tapi nge-charge-nya cepet. Ya sama-sama enak berarti kan. Kita bisa ngecas cepet meskipun baterainya cukup boros. Tapi untuk Narzo 20 Pro memang 4500 mAh ya baterainya cukup besar. Tapi kita masih belum tahu daya tahannya kayak gimana karena kita belum review. Halo Realme. Tapi dengan fast charging 65W ini udah OP banget lah asli buat main game. Apalagi prosesornya MediaTek seri G yang memang udah diplot sebagai prosesor gaming kelas menengah oleh MediaTek. Kategori selanjutnya high-end alias menengah ke atas. Di sini gue batasin juga di rentang harga 5-10 jutaan sob. Jadi ya masih budget-budget yang masuk akal lah dalam tanda kutip oleh masyarakat Indonesia yang kebanyakan ya mending ini, mending itu, mending ini, mending itu. Ya gua kasih pilihannya nih 5-10 jutaan. Apa aja sih yang terbaik di kelas ini buat main game? Yang pertama Poco F2 Pro. Poco F2 Pro jadi salah satu HP menurut gua HP kelas menengah ke atas yang mantep banget buat main game. Serius, gua udah nyoba dan kalian bisa lihat video-videonya, termasuk tulisannya, reviewnya juga ada di Telset ID. Kenapa gue bilang Poco F2 Pro enak banget buat main game? Ya meskipun di YouTube banyak yang komen, ah bang Poco F2 Pro layarnya masih 60Hz. Oke, memang iya, tapi
Layarnya sendiri nih, layarnya nih ya, AMOLED berukuran 6,67 inci, nggak pakai lubang kamera, nggak pakai poni, full screen. Nggak ada hambatan, nggak ada gangguan. Oh, itu oke lah buat main game, enak gitu. Pandangan kita luas, nyaman juga, dan resolusinya juga tinggi, Full HD+. Spesifikasinya dia pakai Qualcomm Snapdragon 865, RAM-nya 8GB, terus memorinya sampai 256GB, dan baterai 4700 mAh dengan fast charging 33 watt. Poco F2 Pro juga punya fitur namanya Game Turbo, yang fitur gamingnya lengkap sih menurut gua. Xiaomi mantep banget sih buat ngerancang fitur-fitur gaming di HP daily drivernya, HP kasualnya gitu ya. Mulai dari ningkatin performa, ningkatin detail grafis dari gamenya, enhance visual, terus ngatur sentuhan di layarnya kayak gimana, sensitivitasnya. Ditambah lagi layar AMOLED dari Poco F2 Pro meskipun masih refresh rate 60 Hz. Tapi di sini ada keunggulannya loh sob. Meskipun layarnya 60 Hz, tapi dengan prosesor Snapdragon 865 kita udah dijamin main game apapun dengan FPS 60 FPS dengan grafis 60 FPS stabil. Kalian bisa lihat videonya. CODM, Genshin Impact, terus PUBG Mobile. Genshin Impact memang naik turun, tapi setidaknya kita masih dapat 60 FPS. Dan itu oke banget buat main game. Dan harganya sendiri 6,9 sampai 7,9 jutaan aja. Cocok nggak? Selanjutnya masih dari Xiaomi. Wah, asli nih Xiaomi. Yaitu Xiaomi Mi 10T atau Mi 10T Pro. Kedua HP ini memang punya spesifikasi yang sama sebenarnya, tapi yang jadi perbedaan adalah pilihan memori internal sama kamera belakangnya. Kalau Mi 10T itu kamera utamanya 64 megapiksel, sementara untuk Mi 10T Pro 108 megapiksel. Jadi bedanya cuma di kamera aja. Tapi keduanya masih punya atau dia dilengkapi dengan spesifikasi yang mantep juga buat main game. Kalian juga bisa lihat videonya dan reviewnya di Telset. Layarnya meskipun masih IPS LCD, ya ini nih banyak yang didebatin nih sama para Mi fans, para penonton juga di Telset TV. Layarnya IPS LCD ukurannya 6,67 inci dengan adanya lubang kamera. Resolusinya Full HD+, tapi dia udah mendukung refresh rate sampai 144 Hz. Memang ada plus minus nih dibanding Poco F2 Pro. Ya plusnya di Mi 10T Pro refresh rate-nya sampai tinggi. Jadi kita bisa main game berat, CODM, PUBG Mobile di grafis tertinggi, dan bisa nyampe 100 FPS kita main. Asli, lancar banget sob main game di HP ini. Meskipun memang kualitas grafisnya nggak sebagus di Poco F2 Pro yang pakai Super AMOLED. Ya namanya juga Super AMOLED gitu ya, layarnya, sajian warnanya, sajian detailnya masih lebih bagus menurut pandangan mata gua. Tapi dia udah menawarkan refresh rate yang tinggi banget. 144 Hz itu ya kayak Asus ROG Phone 3 yang harganya jauh lebih mahal dari HP ini. HP ini tuh harganya 5,9 jutaan dan 6,9 jutaan untuk yang Pro. Cukup terjangkau sih. Xiaomi Mi 10T Pro pakai Snapdragon 865, RAM-nya LPDDR5 sampai 8GB kapasitasnya, terus memori penyimpanannya sampai 256GB, dan baterainya 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Sama kayak Poco F2 Pro, dia juga pakai fitur namanya Game Turbo yang lengkap sob. Terakhir nih, untuk high-end terbaik, gaming terbaik ya, di kategori high-end ada Realme X50 Pro. Harganya memang jauh lebih mahal dibandingin dengan dua HP Xiaomi tadi. Harganya 9,9 jutaan untuk sekarang ya. Pas awal diluncurin sih kalau nggak salah 11,9 jutaan ya kalau nggak salah. Sekarang 9,9 jutaan. Smartphone ini juga punya spesifikasi yang wah asli oke banget buat main game. Layarnya nih, ini perpaduan antara apa ya? Untuk layar X50 Pro tuh perpaduan antara layar berkualitas dari Poco F2 Pro dan refresh rate kenceng di Mi 10T Pro. Meskipun refresh rate di Realme X50 Pro ini masih 90 Hz sih, belum 144 Hz. Tapi dipadukan dengan layar Super AMOLED ukurannya 6,44 inci, resolusinya Full HD+. Layar Super AMOLED nih sob. Terus detail dan warnanya oke nih ya. Refresh rate-nya 90 Hz.
mainnya smooth, 60 fps ke atas mau udah pasti dapet lah gitu ya. Detail dan warnanya juga mantep. Kalian bisa lihat juga videonya di Telset dan reviewnya di Telset ID bisa. Spesifikasinya juga jauh lebih tinggi dari Mi 10T Pro dan Poco F2 Pro. RAM-nya 12GB LPDDR5. RAM-nya lebih tinggi daripada laptop yang gue pakai gitu, 12GB. Memori internalnya 256GB UFS 3.0, jadi write speed dan read speed-nya juga tinggi pastinya. Baterainya 4200 mAh dengan fast charging 65W. Serba kenceng nih HP nih asli. 65W ngecas 30 menit penuh sih menurut review gue gitu ya. Kalian bisa lihat reviewnya. Dan di harga 9,9 jutaan memang sih untuk beberapa orang cukup mahal. Tapi untuk orang yang butuh HP gaming dengan budget yang lumayan oke gitu ya, lumayan enak lah buat di dompet, ya ini bisa jadi pilihan sob sebenarnya. Dan dengan kemajuan teknologi masa kini, prosesor Snapdragon 865 ataupun prosesor high-end yang ada saat ini dimungkinkan untuk dimasukkan ke HP-HP dengan harga yang jauh lebih murah. Ya, kita biasanya menemukan HP-HP flagship yang di harga 10 jutaan, tapi memang pakai prosesor kelas atas. Tapi ya itu nggak nyaman di kantong. Dan sekarang udah mulai nih berubah gitu ya trennya. HP-HP murah ya lumayan terjangkau lah ya ibaratnya untuk kelasnya, tapi punya spesifikasi yang lebih dari oke, lebih dari mantep gitu ya. Pakai Snapdragon 865, RAM-nya jenisnya LPDDR5 dengan kapasitas tinggi, memori penyimpanan yang gede, fast charging-nya yang kenceng juga, dan layar yang berkualitas. Ya contohnya kayak Poco F2 Pro, Mi 10T Pro, dan Realme X50 Pro nih. Belum beres nih sob. Memang gue udah ngasih rekomendasi ke kalian informasi HP-HP gaming terbaik di kategori low-end, menengah, mid-end, sampai high-end, menengah ke atas. Tapi sebenarnya ada HP gaming terbaik dari yang terbaik sob, yang beredar resmi di Indonesia, yaitu Asus ROG Phone 3. Nih, baru HP gaming ini. Asus ROG Phone 3 memang menjadi salah satu smartphone gaming dengan spesifikasi yang wah asli ngegas banget. Dan Asus ROG Phone 3 juga udah mendapatkan gelar sebagai smartphone gaming terbaik versi Telset Editor Choice 2020. Nggak ada lawan lah ibaratnya ya, HP ini udah pasti jadi HP gaming terbaik saat ini gitu ya. Tapi emang kenapa sih sebenarnya Asus ROG Phone 3 diplot sebagai HP gaming terbaik untuk saat ini? Jadi ada dua alasannya sob. Pertama spesifikasinya, udah pastilah spesifikasinya, dan kedua fiturnya. Fitur ini termasuk juga dengan aksesoris ya gitu ya. Spesifikasinya, ROG Phone 3 cocok banget dipakai buat para gamers mobile yang hardcore, yang hidupnya ataupun aplikasinya tuh di HP kebanyakan game. Mulai dari CODM, Genshin Impact, PUBG Mobile, F1, PES, apalagi ya. Pokoknya game-game berat lah dimasukin semua ke sini. Spesifikasinya sendiri, Asus ROG Phone 3 menjadi smartphone pertama di Indonesia yang resmi beredar ya, yang udah lolos TKDN, yang udah dijual resmi lah pokoknya, dengan prosesor Snapdragon 865 Plus. Prosesor ini nih sob, clock speednya sampai 3,1 GHz. Apalagi layarnya sendiri udah AMOLED berukuran 6,59 inci, resolusinya Full HD Plus memang, tapi dia udah mendukung refresh rate sampai 144 Hz dan HDR10+. Pengalaman gaming kita mulai dari mata udah pasti maksimal nih main game di Asus ROG Phone 3. Gue sendiri nyobain main game-game favorit gue di sini, udahlah OP asli sob. Apalagi ditambah dengan berbagai fitur yang disematkan Asus di ROG Phone 3. Fiturnya gue sebutin deh. Air triggers dulu. Air triggers itu kayak tombol L1 dan R1 di stick PS. Ini tuh menurut gue kayak cheat legal yang dikasih Asus buat para penggunanya. Kita bisa nembak-nembak kalau main CODM atau PUBG, kita bisa nembak-nembak dengan mudahnya sambil ngeker gitu ya, sambil ngarahin ke musuh gitu ibaratnya. Dengan mudah tuh, nggak kagok gitu. Terus juga fiturnya Armoury Crate, X Mode, wah itu asli lengkap banget sob.
Kita bisa ngatur lighting di sini, terus juga ngatur performa, bahkan sampai overclock manual kalau kalian bisa. Bisa loh di Asus ROG Phone 3. Meskipun harganya mahal ya, tapi ya smartphone ini memang udah dipersiapkan Asus sebagai HP gaming terbaik. Karena kayak perangkat gaming lainnya, misalnya kayak laptop gaming, Asus ROG Phone 3 juga beredar dengan berbagai aksesoris tambahan untuk mendukung pengalaman gaming pengguna. Banyak banget aksesoris yang sediakan Asus untuk Asus ROG Phone 3. So, HP ini memang jadi HP gaming terbaik di tahun ini. Oke, itu tadi rekomendasi dari gua HP gaming terbaik di 3 kategori, low end, mid end, dan juga high end, ya menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Terus juga HP gaming terbaik dari yang terbaik Asus ROG Phone 3. Kalian bisa menyesuaikan budget kalian pas beli HP yang buat main game gitu ya. Kalau misalnya budget kalian terbatas, karena banyak pengeluaran gitu ya, apalagi udah akhir bulan, akhir tahun, kalian bisa mungkin beli HP gaming di kelas low end yang seperti gue sebutkan tadi, nggak nyampe 3 jutaan, kalian udah dapat HP murah, HP terjangkau, spesifikasinya oke, dan juga mumpuni buat main game favorit. Kalau budgetnya udah lumayan tinggi, bisa sampai 5 jutaan atau 6 jutaan gitu ya, 5 jutaan lah maksimal, kalian bisa beli HP kelas menengah yang gue rekomendasikan kayak Poco X3 NFC, terus juga Realme Narzo 20 Pro, Oppo Reno 4. Kalian bisa menyesuaikan budget di situ. Tapi kalau budget kalian udah gede gitu ya, bonus akhir tahun udah turun, kalian bisa beli yang high end, termasuk juga Asus ROG Phone 3. Bahkan kalau kalian bisa beli sekalian aksesorisnya. Ya pokoknya sesuaikan budget kalian. Kalau misalnya memang butuh HP gaming yang mendukung kalian buat main game pastinya, dan juga buat daily driver untuk menyambut tahun 2021. Nah, itu tadi rekomendasi dari gua. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat Natal bagi kalian yang merayakannya. Terus juga selamat tahun baru 2021, semoga tahun depan jauh lebih baik lagi dari tahun ini, dan semoga juga tahun depan pandemi COVID segera usai agar kita bisa menikmati dan menjalani hidup seperti biasa, bisa bercengkerama seperti biasa. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jaga jarak dulu sob. Nuhun.